Teman Indika, tepat jam 8 malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Seperti biasa, malam ini kita akan ngobrol sama seorang public figure yang sering warawiri di TV nasional. Dan kebetulan banget teman Indika, cewek yang satu ini seneng banget motoran. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Nabila Putri. Halo Mbak Nabila, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, bugar, dan gemuk. Alhamdulillah. Gimana ini rasanya setelah melahirkan seorang anak yang lucu sekali? Mantap! Mantap! Mantap ya. Jadi sekarang kesibukannya bertambah dong menjadi seorang ibu. Betul, tapi aku seneng sih kayak ada mainan baru gitu loh Mas. Jadi tiap hari ada yang diurusin gitu Ah, kan. gitu ya. Baju gitu loh. Kalau dulu kan kita ngelihat Oli netes tuh sedih gitu ya. Sekarang ngelihat Asi netes sedih Aduh. Mas. Gitu ya. Pokoknya nggak boleh ada yang tersisa ya. Semua harus ditampung dong. Harus tertampung kan, kalau nggak sedih gitu kita Betul kesannya. betul. Benar-benar. Terus kemudian juga kalau lihat dari Instagramnya baru bikin newborn photoshoot bareng babynya dan konsepnya masih berbau otomotif gitu. Itu terinspirasi dari mama dan papanya atau gimana nih? Kebetulan karena masih kecil kan belum bisa ngelawan, kita eksploitasi ya. Kalau yang lain kan bikin photoshoot kan kayak yang lucu-lucu, imut gitu. Ya. Terus aku mikir, aduh kayaknya udah banyak deh yang bikin gitu. Terus kebetulan aku punya motor mainan, aku juga kan bisnisnya memang kebetulan di dunia otomotif juga, ada helm gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, dari kecil kita perkenalkan dulu dunia motor. Kalau nanti dia nggak suka, ya udah kita nggak paksain. Tapi memang dari perut memang udah biasa. Nah ini contohnya. Ada helm yang kecil juga ya. Jadi Ya. kan semenjak dini, semenjak embrio sudah disiapkan gitu. Itu sepertinya lucu juga tuh ya. Apa namanya baby carriage-nya nanti pakai helm ya. Nah itu dia. Gak salah. Jadi aku udah siapin kayak buat perlengkapan main trail dia. Jadi helmnya, bajunya semua udah ada. Cuman nanti balik lagi kalau anaknya nggak suka kan kita nggak mungkin maksain gitu. Oh Ya iya. udah Benar. ibunya aja yang main. Ya. Gitu. Ya. Betul betul. Anyway, kita tunggu bayinya bisa jalan dulu lah ya. Betul. Saya pikir udah mau kuliah, anak saya lupa baru lahir. Mbak Nabila pertama kali yang ngenalin naik motor itu siapa dan kenapa lebih memilih motor gitu, dibanding otomotif yang lain? Kalau aku tuh kayaknya awalnya dari dendam ya. Waduh. Serem, langsung cerita misteri bukan otomotif lagi. Tapi bener, jadi dulu singkat cerita itu waktu aku lahir, papa aku tuh lagi jadi panitia motor trail. Jadi aku lahir, dia lagi jadi panitia motor trail. Jadi pas aku dan kakak aku kan cowok, jadi pas aku main motor gitu, papa suka bawa motor, kakak main motor gitu kan, mereka nggak bisa komplain. Jadi kalau mereka marah, anak perempuan main motor, aku jawabnya gini, papa waktu aku lahir, papa lagi jadi panitia motor trail, jangan ingkari itu. Jadi justru dari papa tuh memang suka motor besar, main motor trail gitu. Oh, jadi memang dari keluarga udah suka motoran. Betul. Jadi Gitu. papa tuh kalau kata guru-guru aku zaman sekolah dulu, waduh bapak lo tuh dulu ya, kalau naik motor liar gitu. Aku mah enggak, aku kalem-kalem aja gitu. Oh, oke. Ini mulai naik motor sejak SMP. SMP bisa, tapi aku SD kelas 6 tuh udah colong-colongan naik motor. Iya, udah ngeliat motor orang kantor gitu, terus aku sambungin kabelnya karena zaman dulu ada motor Astrea, terus nggak ada kuncinya. Jadi aku sambungin kabel. Sambungin kabelnya, aku bawa jalan gitu kan. Terus dimarahin papa lah. Udah dari awalnya udah penasaran memang sama motor tuh bukan cuma naik doang, tapi memang dari segi kayak pengen tahu sih dalamnya ini ada apa aja sih di dalam motor tuh kayak gitu. Jadi dari motor Astrea ini, motor Astrea tuh motor on the road lah ya, maksudnya Ya, jalan raya gitu ya. Iya, motornya. Nah, kemudian
motor pada eranya dulu. Motor pada eranya. Ya. Nah, terus kemudian lanjut ke motor gede itu gimana ceritanya? Nah, jadi dulu itu waktu SMA kan nggak bandel banget sih, bandel aja gitu kan, suka anak motor. Jadi kalau sekolah, aduh nih kalau diinget-inget kayak apa norak gitu ya. Kalau sekolah tuh rok diangkat, naik motor gitu kan, dalamnya celana olahraga. Aduh, udah kayak anak alay-alay, alay-alay jalanan gitu kan. Terus papa tuh dulu selalu marah-marah. Akhirnya kita ditarik tuh motor, pernah beberapa kali jatuh. Nah itu kan beda cerita ya, responsibility-nya beda nih waktu masih kecil tuh kayak belum tahu motoran tuh buat apa sih gitu, buat kencang-kencangan doang, buat gaya-gayaan doang, atau buat apa tuh dulu belum ngerti gitu. Jadi pernah beberapa kali kayak accident gitu, akhirnya papa marah, nggak boleh naik motor justru. Oh, sempat accident juga. Gimana kejadiannya, terus kapan? Balap-balap gemes norak gitu. Jadi dulu kan ada jalanan kosong gitu kan. Dulu bekas kayak buat bandara gitu, tapi belum jadi. Kan aku tinggal di Cilacap dulu kan. Jadi ada bandara kosong gitu, kita suka kebut-kebutan tuh. Dulu istilahnya ngedrag gitu. Wow, yang lurus-lurus gitu doang. Drag race ya, drag race gitu. Iya, drag race gitu. Ternyata di ujung tuh kayak ada, tahu kan kerikil-kerikil yang kecil gitu. Iya. Jadi pas nggak balance, terus juga kita, nah itu dia dulu nggak ngerti, ilmunya belum ada, bannya mungkin nggak sesuai, slip, jadi muter motornya, hancur dulu. Oh, terus Nah, kemudian Mbak Nabila sendiri kondisinya gimana waktu itu? Ya, aku sakitnya nggak kerasa, takutnya luar biasa. Takut dimarahin kan. Jadi jaket tuh utuh semua, celana utuh, tapi pas dibuka, udah hancur lah ya, udah parah. Tapi alhamdulillah pakai helmnya full face banget, jadi bagian kepala aman. Cuma waktu itu yang aku takutin tuh justru papa, karena papa tuh kalau udah marah kan mengerikan gitu kan. Tapi bener aja, abis itu lama udah mulai nggak boleh pakai motor, aku tuh justru kuliah di Jakarta dikasihnya Mio. Motor kecil. Dari situ aku bilang, someday kalau aku punya uang, udah bisa tanggung jawab sama diri sendiri, gue mau beli motor gede nih, gitu. Kebelilah dulu awal-awal 250 cc Kawasaki Ninja. Gitu, Z250. Baru terus berkembang sesuai finansial dulu ya, kemampuan. Baru mulai ngelirik-ngelirik yang cc-nya mulai di atas 400, 500, mulai ke 1000, 1200 kayak gitu. Oh, gitu. Jadi emang dari zaman SMP ini Mbak Nabila emang udah bisa dibilang tomboy lah ya. Main aku pemalu kok. Lihat kan, wujudnya tuh pemalu, behave, bijaksana. Ternyata temen Indika, Nabila Putri itu adalah cewek tomboy yang suka bawa motor kebut-kebutan. Enggak. Iya, paling kenceng 30 km lah. Tapi lulusan anak daerah ya, ngelawan bis berani-berani loh. Aku kalau touring, anak-anak manggilnya Iron Man. Jadi ngintip doang, selip gitu. Udah kayak ada perhitungannya di sini, anak daerah. Ngeliat truk gitu udah biasa soalnya. Tapi yang pasti setiap berkendara pasti riding gear-nya lengkap ya. Oh iya dong, pasti. Protektor gitu ya, demi keselamatan berkendara. Betul. Itu tapi mungkin bedanya dulu sama aku yang mungkin yang 7 years lah ya, udah 7 tahun yang lalu ini, udah mulai agak banyak berbeda, karena kalau sekarang lebih punya tanggung jawab mungkin ya, udah ngerti bahayanya jalanan, udah ngerti ilmunya di jalanan seperti apa, udah ada kelas safety riding juga sekarang kan udah banyak kan, apalagi sebelum touring tuh, aku kan 4 tahun terakhir ini touring bareng teman-teman motor baik, itu nggak asal touring, jadi kita ada kelas kayak safety riding juga gitu, jadi udah bisa lebih bertanggung jawab lah sama apa yang kita bawa gitu. Oh oke. Nah tadi cerita akhirnya dari motor Mio, terus ke Kawasaki Ninja, terus akhirnya naik ke cc-nya 650, 1000 gitu ya. 1200 gitu ya. Nah jadi sekarang ini di garasinya ada motor apa aja nih? Di garasi kebetulan ada bannya doang. Terus ada kursinya doang. Yang jadi motor idamannya deh. Yang kalau udah
akhirnya cita-cita gue kesampaian nih. Waduh, Gitu. ini kalau ini gue harus ngodain suami nih, kebetulan dia yang janjiin nih, jadi aku udah lirik-lirikin. Sayang gitu, dia nanya motor idamannya apa nih. Sebenarnya kalau dibilang motor idaman, banyak ya yang aku suka tuh banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya aku ditanya nih, sekarang nih, aku ditanya pengen naik apa sih gitu yang enak buat harian. Karena Ya. jujur kalau aku naik motor itu bukan cuma buat syuting, buat kebutuhan konten video. Karena memang aku daily juga aku kalau nge-gym naik motor. Kadang kalau kasih syuting memang aku naik motor, suka dimarahin produser. Jadi begitu sampai muka cemong debu knalpot bis kan. Jadi suka dimarahin Rambut gitu. lepek ya. Rambut lepek, datang ke lokasi mandi lagi. Aduh, udah kayak habis ngapain. Jadi suka diomelin. Tapi aku suka tuh sebenarnya, aduh ini nyebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Di Instagram saya nanti bermasalah. Oh iya. Ya, tapi aku kan kemarin sempat nyobain R90 juga enak gitu. Terus aku Bobber juga enak. Cuman memang kalau buat daily, Bobber dudukannya buat aku Triumph Bobber itu paling enak. Karena kaki juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya. Buat perempuan juga dudukannya lebih enak. Karena kaki napak ya. Betul sekali. Betul. Kalau R90 oke, agak tinggi sedikit tapi untung agak balet gitu. Nah, agak. Tapi aku kan untung nggak terlalu pendek ya, maksudnya untuk tingginya lumayan lah ya untuk perempuan. Jadi kakiku juga nggak terlalu jinjit apa, cuma memang kan 1.200 lumayan agak kalau nggak dipakai jarak jauh, kayaknya kalau buat di dalam kota, aku lebih milih yang lebih santai lah gitu untuk dudukannya. Mbak Nabila kan pencinta moge juga dan sering banget touring. Udah pernah touring kemana aja nih? Dan paling jauh kemana touringnya? Paling jauh tempatnya atau jaraknya nih? Paling jauh tempatnya, lokasinya, kotanya, negaranya. Oke. Jadi kalau ngomongin touring, alhamdulillah kita 4 tahun terakhir ini kan rutin nih touring terus sama teman-teman motor baik. Dari Jakarta Jogja, Jogja Bali. Terus kemarin kita di Lombok, terus yang Flores aku absen karena kan nikah kemarin, ya kan? Congratulations. Jadi, thank you. Terus touringnya itu kalau jarak ya udah bisa dilihat sendiri lah ya Jakarta Jogja. Maaf ini bukan dinaikin towing terus sampai Jogja dinaikin ya, ini beneran dijalanin ya. Ntar dikira ini touring towing jatuhnya kan, ini beneran dijalanin. Cuman kalau yang paling jauh justru aku sempat diundang sama BMW di Jerman. Tapi ini pengalaman yang buat aku luar biasa banget. Jadi bukan karena aku memang menggunakan BMW, bukan karena itu juga. Jadi mereka itu ngirim email resmi ke aku dari Jerman. Mungkin karena ngelihat sosial media aku yang aktif bermotor gitu, dia undang aku ke Munich. Untuk keliling-keliling Munich ke museum BMW, terus juga dikasih kayak privilege lah buat mereka. Aku ketemu para petinggi-petingginya BMW di sana, disambut kayak buat aku pribadi kayak, gue ini siapa ya gitu, kok bisa dilirik langsung sama brand itu, terus langsung di-invite sama mereka, dibiayain semuanya, tinggal terbang, tinggal datang. Jadi justru menurut aku pengalaman yang paling berkesan dari semuanya ketika aku dilirik sama salah satu brand, bukan lagi di Indonesia lagi ranahnya, tapi juga ke internasional gitu. Wah, itu seru banget ya. Jadi yang dari Indonesia, Mbak Nabila ditemenin sama siapa? Sendiri atau ada dari perusahaan BMW Indonesia gitu? Gak ada, jadi justru mereka langsung direct ke email aku sama DM Instagram aku. Dan uniknya nggak cuma di Jerman, yang BMW Jepang juga pernah ngundang, sama di Jerman juga pernah ngundang. Jadi aku kedua negara itu tuh diundang sama mereka gitu untuk tahu mungkin ya negara mereka seperti apa, dikenalin benar-benar sisi by sisi dari negara itu gitu loh. Kesempatan dong buat aku bawain wayang, bawain batik. Jadi aku juga memperkenalkan Indonesia di kancah internasional gitu. Aduh, keren banget. Keren banget. Jadi teman-teman Indika mudah-mudahan bisa menginspirasi
Ya, betul. sebagai lady bikers ternyata banyak juga yang bisa kita lakukan ya. Mm-mm. Masuk akhirnya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Iya, karena aku ngelihatnya gini, bermotor itu kan dilihat negatif untuk kaum perempuan awalnya, karena dianggap kayak itu kan apa aktivitasnya laki-laki, ngapain sih lo naik motor gitu. Hmm. Kalau aku naik motor memang dari kecil udah suka, dan buat aku gini, ada sisi yang aku nikmatin dari berkendara motor gitu loh, dan dari situ Ya, aku akhirnya mikir bahwa wah, bermotornya bisa jadi salah satu sarana kita untuk memperkenalkan Indonesia di negeri orang lain gitu kan. betul. Kalau kita bisa berkendara di negeri orang lain aja gue bangga, gimana gue nggak membawa Indonesia di negeri orang lain, apa nggak lebih bangga gitu kalau aku ngelihatnya. Ya, betul banget. Nah, kalau lagi touring itu, berapa banyak cewek-cewek lady bikersnya nih? Karena kebanyakan pasti cowok-cowok kan? Banyak ya. Touring tahun pertama itu Jakarta Jogja kayaknya ceweknya aku doang deh. Sekru-krunya ceweknya aku, jadi 30 orang ceweknya Cewek aku. sendiri ya? Jadi aku udah kebal menghadapi para om-om gemes ya. Tora, ya kan? Darto, Omes, semua kan cowok-cowok itu kan kita dulu Ya. awal motor bike itu masih bersembilan. Hmm. Jadi udah kebal. Tahun kedua mulai tuh kita ajak ada Poppy Sofia, terus iya Hmm. Poppy Sofia, terus Ganindra Bimo bawa istrinya Andrea gitu kan. Hmm. Cuma Andrea memang saat itu bonceng sama Bimo kan gitu. Cuma sedikit sih ya, aku memang ngelihat kayak masih sedikit banget, tapi mungkin sekarang lagi kayaknya mulai berkembang ya, cewek-cewek tiba-tiba kayak bermain motor semua, tapi semoga nggak cuman buat kayak posting on Instagram doang ya, semoga beneran beneran memang suka, jadi aku punya banyak temen gitu. Ya, mudah-mudahan aja ini para pendengarnya Indika FM ya, Uh, yang cewek-cewek akan ikut menjadi hobi motor gede juga nih setelah dengar ceritanya betul. Mbak Nabila. Jadi aku kalau Sunmori nggak sama teman-teman cowok terus ya, bosen aku ngeliatnya, aduh mereka lagi gitu. Mbak Alright. Nabila, sekarang kesibukannya apa aja nih? Selain menimang-nimang anak Selain ya, menimbang anak, terus kemudian yang kita dengar juga ada punya showroom, terus alhamdulillah. kemudian ada punya workshop. Nah, mungkin cerita nih sama Alhamdulillah. teman-teman Indika. Jadi sebenarnya gini, kalau ini ngomonginnya agak serius ya jadinya ya. Oh, serius ya? Iya, 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 iya. Kalau lihat Nabila Putri di Insta Story, Instagram kan ketawa mulu kayaknya. Ini agak serius, nggak apa-apa ya, dikit ya. Boleh, boleh. Jadi gini, aku tuh memang 2 tahun terakhir sebelum nikah itu, Mm-mm. aku memang dari dulu passionnya itu di bisnis sebenarnya. Oke, ya. Jadi buat aku entertainment itu adalah hobi Hmm, yang bisa aku lakukan kapan aja aku mau gitu loh. ya. Akhirnya 2 tahun terakhir aku memutuskan untuk mengurangi syuting dan Mm-mm. fokus di bisnis aku gitu. Oke, Jadi pertama nih, our company itu ada production house. production Nah, house. karena memang aku sekolahnya di broadcast dulu kan. Mm-mm. Jadi aku udah fokus di production house, kita bikin konten-konten digital, kita bikin digital kayak kreatif juga. Terus kita kerjasama sama beberapa brand untuk bikin beberapa program digital gitu. Terus berkembang dari situ. Dulu aku tuh pengen banget punya bengkel dari kecil. Hmm, mm-mm. Tapi tapi aku orangnya realistis. Aku bilang gini, gue nggak mau berbisnis sesuatu yang tidak bisa gue lakukan. Ya. Kenapa? Mm. Ibaratnya kayak kita main game, kita gambling sesuatu, tapi untuk sesuatu yang cuman kita yakinin, tapi kita nggak tahu nih perputarannya akan gimana, pasti bangkrut, pasti Betul. berantakan gitu kan. Betul. Ya, jadi akhirnya kalau aku production house, aku tahu basicnya nih, tapi gimana Ya. caranya aku bisa punya bengkel, tapi it's running well gitu loh. Ya. Berarti aku butuh orang yang memang capable di bidang itu gitu. Betul. Alhamdulillahnya suamiku suka bermotor juga. Oke. Ya, Nyambung jadi gitu. nyambung ya. Jadi aku punya passion di otomotif, ketemulah sama orang yang memang capable di bidang otomotif. Hmm. Akhirnya yang tadinya di Bali, kita make a decision, bismillah lah, yuk coba buka di Jakarta. Gitu. Hmm. Ya. Jadi our company ini selain ada production house, kita ada smoke garage.
Jadi Semu Garage ini lebih ke custom ya. Jadi bikin motor apa segala macam gitu. Terus di dalamnya juga sekarang aku mulai terjun langsung untuk lifestyle-nya, di mana ada apparel juga. Nah, contohnya ini, ini gloves-nya gitu. Jadi Oke. aku juga selain ngedesain untuk tokonya, aku juga ngedesain untuk apparel-nya. Dan sesekali kan Nico, suami aku kan kebetulan juga dia desain untuk motornya juga. Aku kasih advice karena memang aku kebetulan juga suka otomotif. Jadi kerjaan aku sama dia tiap hari misalnya ada motor lagi dibongkar, liatin dari belakang. Ini malnya yang kanan kurang presisi nih, yang kiri gitu. Jadi kita kerjaannya tiap hari kayak gitu. Sungguh membosankan. Orang pada berdua nonton Netflix gitu ya. Kita enggak. Cara misalnya gimana caranya Rolls Royce bisa sampai di titik suksesnya. Gimana, kenapa BMW bisa misalnya booming di mana, di area mana. Jadi tontonan kita setiap hari gitu. Sungguh membosankan ya. Tapi ya balik lagi, ternyata memang passion aku di situ. I'm very happy gitu loh. Waktu aku mengerjakan itu, I'm very happy. Banyak yang nanya loh, jadi artis kan enak, terkenal. Banyak orang yang tahu gitu. Kalau aku nganggap itu biasa aja. Itu bukan privilege buat aku gitu loh. Buat Jadi aku, passion masa kecilnya Nabila sekarang udah tercapai loh ya. Buka hampir bengkel. Oh, hampir tercapai ya. tercapai ya. Lagi on progress, nanti November grand launching, datang ya. Nah, Langsung gitu. oke, jangan lupa Promosi. teman-teman Indika ya. Nanti kita semua diundang ke showroom barunya Nabila Putri bulan Betul. November. Jadi harus datang. Mungkin ada yang mau bawa pasangan ke sana ya, nggak harus bisa naik motor. Datang aja dulu. Nanti mungkin beli motor buat suaminya, buat anaknya, kan sama aja ya. Tetap jualan. Tapi gitu Mas, kalau aku ngomongin bisnis gitu ya, I'm very excited karena gini, buat aku pribadi gitu ya, ngelihat kayak sebuah produk, sebuah perjalanan bisnis tuh sesuatu yang menurut aku challenging banget. Kenapa gitu? Ini aku sedikit lebih serius lagi nih jadinya. Aku seneng banget Mas ngobrol ini, kebetulan banget yang kita bahas adalah hal yang aku senangin. Jadi aku suka berbagi sama teman-teman gitu ya. Ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Kasih tahu aja kalau misalnya salah. Tapi buat aku pribadi, bisnis itu apalagi kita berbicara soal produk, itu kayak aku kotakan menjadi 4 bagian gitu loh. Jadi aku kotakan dalam 4 bagian yang masih satu circle. Jadi mereka masih related gitu. Jadi ada art, science, terus ada engineering sama design. Itu aku bagi jadi 4 itu. Wah, luar biasa ya. Ini mungkin agak serius ya. Kalau ditanya gini, kenapa art gitu? Art itu as information buat aku. Sedangkan science sendiri itu as a knowledge. Yes. Terus engineering itu as a utility, design sendiri sebagai a behavior. Jadi contohnya misalnya gini, ada customer datang, Bill, gue mau bikin motor gini gitu. Karena kan masing-masing orang kan perspektifnya beda sama seni. Ada yang suka cafe racer, ada yang suka bobber, scramble, terserah mereka suka apa. Tapi artnya tuh beda. Nah di situ kita gali informasi di dalamnya. Kalau ini sistem aku ya, apapun produknya nggak harus motor. Bill, gue sukanya motor gini, nyambung ke science. Science-nya adalah knowledge. Knowledge-nya adalah kita nggak bisa cuman, oke, gue bikinin, duitnya sekian. Nggak gitu kalau buat aku bisnis. Jadi kita kasih knowledge-nya. Gini, lo kan di Jakarta nih, kenapa lo harus bikin knalpotnya begini, kenapa harus begini? Itu knowledge-nya kita harus kasih tahu gitu loh. Kita harus kasih advice. Makanya aku berdampingan sama orang yang tepat, yang lebih ngerti knowledge-nya gitu loh. Dan aku juga belajar banyak dari dia. Masuk ke engineering sebagai utility. Kenapa? Kayak misalnya radiator. Banyak orang mungkin pakai radiator kecil, itu salah karena tropis. Bukan salah, menurut aku kurang tepat. Kenapa? Karena di udara kita yang tropis, panas. Jakarta macet, semakin besar radiatornya, semakin besar pembuangan anginnya kan. Betul. Nah itu mengurangi misalnya panas. Nah itu yang juga harus dipertimbangkan. Jadi kayak bikin motor, orang tingginya 170, kita bikinin motor pendek, kakinya nekuk. Kan nggak enak. Nah, jadi bisnis bukan cuma cari duit, menurut aku kayak ergonomiknya tuh harus tahu.
kakinya nggak banyak, betul. kakinya nggak, iya kan? Ya. Sekarang gini, kita bikinin motor, oke gue berani bayar lo 150 juta, terus motornya nggak enak dipakai, akhirnya dia di luar ngomong, bikin sama dia mahal doang. Nggak ngerti, gue udah tahu gue tinggi, dikasih motor pendek, kaki gue semutan, varises, ya makin banyak, makin banyak penyakitnya gitu loh. Jadi aku mikirin tuh dari banyak aspek sampai akhirnya kalau kita udah ngerti kemauannya, kita udah ngerti tinggi badannya, udah ngerti mau dibikin motor apa, baru masuk ke desain. Nah desain itu kenapa aku bilang sebagai as a behavior, karena desainnya itu akan menyesuaikan dia setiap hari kerjanya di mana sih, sukanya warna apa sih gitu loh. Dia naik motor bawa barang berapa banyak sih, barangnya banyak, yaudah bikinin aja di belakang ada bagnya, atau orangnya simple, ya udah berarti kita bikin aja single seat gitu misalnya. Ya balik lagi, motornya udah jadi art lagi, muter-muter, makanya aku bilang bisnisnya kayak circle gitu loh. Ini luar biasa ya teman Indika. Ternyata Mbak Nabila Putri ini ngerti motor, bukan cuma suka motoran touring, tapi sampai ke detail-detailnya. Kita tadi udah dengerin ngomong artnya, sainsnya, engineering, desainnya, dan kebetulan karena sekarang juga pasangan juga adalah orang otomotif ya, jadi enak banget. Jadinya kita tiap hari ngomonginnya, dan aku juga banyak belajar lah. Aku suka banget, soalnya dari dulu suka banget mesin. Cuman karena sekolahnya broadcast bukan sekolah mesin ya, jadi ya udahlah, nyambung lah. Ternyata ada gunanya kemampuan broadcast ini, yang bisa ngomong ini bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang lagi aku pelajarin juga. Betul banget. Dan yang membuat itu semua menjadi kenyataan adalah karena passion tadi ya, dari kecil dasar terus konsisten sampai akhirnya tercapai. Selamat buat Nabila dan pasangannya. Nggak terasa kita udah ngobrol udah hampir sejam. Oh iya ya? Iya. Oh, iya, cerewet aku ya, berisik ya. Nah, terakhir mungkin bisa share buat teman-teman Indika rencana ke depannya dari Mbak Nabila Putri apa, dan juga mungkin bisa di-share pesan dan pesannya buat para pendengar pencinta otomotif. Oke. Alhamdulillah nih, doain aja buat teman-teman Indika, buat semua pendengar ya, kita minta doanya juga. Jadi Smoke Garage itu lagi ada project, kita bikin 22 limited edition sama Royal Enfield yang kebetulan ditunjuk langsung dari UK dan akan dipasarkan ke Indonesia. Di Indonesia. Boleh tepuk tangan semuanya. Nih, kebetulan ada 1.600 penonton di sini ya. Oh, rame ya. Motornya ini. Oke. Nah, ini jadi motornya itu kita bikin 22 unit limited edition yang sudah mulai progres berjalan. Semoga juga bisa membawa nama Indonesia juga ke internasional, ya kan? Bangga banget, kayaknya ada tulisan Made in Indonesia tuh kayak wow gitu loh. Bukan nama Smoke Garage doang, tapi Indonesianya itu yang aku kayak I'm very proud with that gitu. Terus juga insya Allah kita akan grand launching di bulan November. Smoke Garage, di dalamnya akan ada showroom dan juga ada workshop. Semoga ini bisa menjadi platform buat teman-teman lokal production yang memang masih home industry. Kita pengen juga nampung mereka untuk bisa bawa produk mereka yang kebetulan kita punya link yang cukup baik di internasional. Kita pengen memperkenalkan bahwa Indonesia juga punya banyak produk yang layak untuk dibanggakan di negeri tetangga gitu loh, aku pengennya. Dan doain juga semoga semuanya lancar, dan buat teman-teman yang memang punya sesuatu yang disenengin, yang memang menjadi passion, harus ditekunin terus. Kalau jatuh sekali, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, nggak usah diseselin. Kenapa? Karena buat aku proses perjalanan itu adalah pelajaran yang paling berharga yang kadang nggak bisa kita dapetin di bangku sekolah gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat, tidak ada yang tidak mungkin dijalankan, apalagi kalau dapat pasangan yang sama hobinya. Luar biasa Mbak Nabila Putri. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Sudah mau ngobrol bareng dengan saya di Talkative malam hari ini. Dan buat teman-teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui apps Indika FM atau di website www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Antol Lutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you. See you.
Iya Mbak Nabila, thank you Mas banget. Anto, thank you